Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Anggraini dengan NIM 2211042. Pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan proses pemodelan data menggunakan regresi nonlinear dengan bantuan software RapidMiner. Analisis ini dilakukan untuk menentukan hubungan antara variabel usia pelanggan dengan tingkat pengeluaran atau spending score, di mana hubungan antar variabel tidak membentuk garis lurus. Nah, oleh karena itu, metode regresi linear sederhana tidak cukup dan diperlukan pendekatan regresi nonlinear yang dalam praktik ini direpresentasikan menggunakan regresi polinomial. Nah, video ini mencakup penjelasan teori singkat, tahapan pre-processing data, pembuatan model, hingga interpretasi hasil. Nah, regresi merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apabila hubungan antar variabel membentuk garis lurus, maka digunakan regresi linear. Namun, jika dari visualisasi data terlihat pola melengkung atau tidak linear, maka diperlukan metode regresi nonlinear. Salah satu cara memodelkan data nonlinear adalah dengan regresi polinomial, yaitu dengan menambahkan atribut hasil pangkat dari variabel independen seperti kuadrat atau kubik. Nah, dataset yang saya gunakan di sini merupakan dataset Malcustomer yang sudah saya unduh sebelumnya dari Kaggle. Nah, dalam analisis ini, variabel yang saya gunakan adalah variabel age, adalah atributnya itu age sebagai variabel independen, kemudian spending score sebagai variabel dependen atau label. Tujuan analisis ini adalah memprediksi nilai spending score berdasarkan usia pelanggan dengan pendekatan non-linear. Nah, di langkah pertama, praktikum itu adalah di sini kita retrieve datasetnya. Kita langsung drag aja ke panel. Ini. Nah, karena kita akan melakukan regresi nonlinear, maka perlu dibuat atribut baru sebagai hasil transformasi nonlinear dari variabel age. Sebelum itu, kita cek dulu datasetnya. Kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul dataset yang akan kita lakukan analisis regresi polinomial, di mana atribut yang kita gunakan di sini ada age dan spending score. Nah, pada operator generate atribut, di sini saya akan menambahkan dua atribut baru. Sebelum itu kita cari operator generate atribut. Nah, untuk menambahkan atribut, kita di sini menggunakan rumus. Di sini kita taruh kolom name-nya itu age 2, kemudian function-nya itu kita gunakan rumus age kali age, kemudian di age 3
Ini adalah kolom atribut yang akan kita tambahkan. Ada age 2 dengan function expression itu X kali X, kemudian age 3 itu dengan rumus X kali X kali X. Nah, kemudian kita apply. Di sini kita coba jalankan untuk melihat hasil atribut yang kita tambahkan. Sini kita tarik. Oh ya, di sini kita caranya di sini. Ya. Ini coba kita jalankan. Nah, ini kita sambungkan. Atribut baru sebagai hasil transformasi nonlinear dari variabel age. Pada operator generate atribut, di sini saya menambahkan 2 atribut baru. Nah, sebelum itu kita mencari generate atribut. Ini kita X dulu. Kita sambungkan. Nah, di sini kita tambahkan listnya. Sini kita tambahkan atribut yang akan kita tambahkan. Di sini kita kolom name-nya itu atribut 2, kemudian di sini kita masukkan rumus function-nya, yaitu age kali age ditambah, kita masukkan atribut 3, age kali age kali age. Nah, ini adalah kolom name atribut yang akan kita tambahkan untuk dilakukannya analisis nanti dengan rumus age kali age, yaitu atribut age2 dan age3 itu age kali age kali age. Sini kita langsung apply. Kita sambungkan. Sekarang kita coba jalankan untuk melihat hasil dari generate atribut. Sini example generate-nya. Nah, sekarang sudah muncul H2 dan S3-nya. Atau usia kedua dan usia ketiganya yang sudah kita lakukan generate atribut tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit di H2 ini. Atribut H2 ini mempresentasikan hubungan kuadratik, sedangkan H3 ini mempresentasikan hubungan kubik. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Variabel independen seperti kuadrat atau kubik. Nah, dengan penambahan atribut ini, hubungan antara usia dan spending score menjadi tidak linear. Selanjutnya,
langkah ketiga, yaitu kita melakukan set roll. Di sini kita gunakan operator set roll. X. Nah, operator set roll ini kita gunakan untuk menentukan variabel target. Pada tahap ini, atribut spending score kita tetapkan sebagai label, kemudian karena merupakan variabel yang akan kita prediksi. Nah, atribut lainnya berperan sebagai variabel independen atau prediktor. Ini kita sambungkan dulu. Nah, di sini kita pilih spending score 1 sampai 100, kemudian kita menggunakan targetnya itu target roll-nya itu label. Nah, ini coba jalankan. Nah, ini adalah spending score yang sudah kita pilih. Nah, di sini spending score dengan nilai Y, dengan nilai X-nya. Kemudian kita kembali ke desain. Nah, selanjutnya langkah keempat kita lakukan select attribute. Nah, setelah kita gunakan operator select attribute, setelah kita lakukan set roll tadi, kita gunakan select attribute untuk memilih atribut yang kita gunakan dalam pemodelan. Nah, atribut yang kita pilih adalah atribut age, age 2, age 3, dan spending score 1 sampai 100. Nah, kenapa atribut lain kita tidak pilih? Karena atribut lain yang tidak relevan dikeluarkan agar model lebih fokus dan efisien. Kemudian kita apply. Nah, di sini coba kita jalankan. Ini adalah atribut yang akan kita lakukan analisis, yaitu spending score 1 sampai 100, age, S2, dan age 3 yang sudah kita pilih tadi menggunakan operator select attribute. Nah, selanjutnya kita melakukan normalisasi. Nah, dengan dan kita melakukan normalisasi data menggunakan operator normalis dengan metode Z-transformation. Ini normalis kita X ini metodenya itu Z-transformation.
Nah, normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala antar atribut, terutama karena S2 dan S3 itu memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Nilai negatif setelah normalisasi merupakan hal yang wajar dan menunjukkan nilai berada di bawah rata-rata. Di sini kita cek hasil dari normalisasi. Kita sambungkan. Nah, di sini ini adalah nilai sebelum dilakukannya normalisasi. Nah, di mana ada H itu memiliki rentang nilai yang sangat berbeda, ada 19, ke 21, ke 20, 23, kemudian H2 itu 361, dan S3 itu 6.859. Kemudian setelah dilakukannya normalisasi, nilai negatif merupakan hal yang wajar yang kita menunjukkan nilai yang berada di bawah rata-rata. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan split data. Nah, dataset kemudian kita bagi menjadi dua bagian menggunakan operator split data. Kita cari split data. Nah, pembagian ini kita lakukan dengan proporsi 70% data sebagai data latih atau data training, kemudian 30% sebagai data uji atau data testing. Di sini kita gunakan 0,7 sebagai data latih atau data training, kemudian 30%-nya sebagai data testingnya. Pembagian ini bertujuan untuk menguji kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Yang kita coba cek. Nah, ini adalah split datanya. Kita ke visualisasi. Nah, di sini adalah split data H2, H3. Di sini kita bisa lihat kolom H pertama. Ini adalah hasil dari split datanya. Kemudian spending score. Ini adalah hasil dari split data yang sudah dilakukan. Kemudian kita ke desain. Langkah selanjutnya kita lakukan linear regression. Nah, pada data latih kita gunakan operator linear regression. Meskipun namanya linear regression, model yang dihasilkan merupakan regresi nonlinear secara hubungan karena kita menggunakan atribut H2 dan H3. Nah, model ini membentuk persamaan polinomial yang mampu menangkap pola hubungan yang tidak linear antara usia dan spending score. Kita cari operatornya linear regression.
Nah, sekarang kita coba cek. Ini adalah hasilnya atribut age itu dengan koefisien min 7,786 dengan standing error-nya itu 1,989 dan koefisiennya itu toleransi 1. Kita lihat di description-nya min 7 age plus 52. Nah, setelah itu kita lakukan apply model. Nah, model yang telah dibentuk kemudian diaplikasikan ke data uji menggunakan operator apply model. Nah, operator ini menghasilkan atribut baru yaitu prediction spending score yang merupakan hasil prediksi model. Sini kita cari apply model. X. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul spending score 1 sampai 100 dan prediction spending score 1 sampai 100. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada hasil output terdapat dua atribut utama, yaitu spending score 1 sampai 100 dengan nilai hasil prediksi. Nah, di sini spending score 1 sampai 100 sebagai nilai aktual, kemudian predictions spending score sebagai nilai hasil prediction. Dari 39, dari nilai 39, prediction spending score-nya itu 63,086. Nah, perbedaan antara kedua nilai tersebut kita menunjukkan tingkat kesalahan prediksi. Jika selisihnya kecil, maka model dapat dikatakan cukup baik dalam memprediksi perilaku belanja. Kita lihat di visualisasi. Nah, di sini garisnya melengkung, tidak lurus karena ini adalah regresi polinomial atau non-linear. Nah, ini adalah prediction-nya. Ini adalah hasil prediction spending score 1 sampai 100. Kemudian ini adalah berdasarkan hasil pemodelan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara usia pelanggan dan spending score bersifat non-linear. Kembali ke data. Nah, regresi polinomial mampu memodelkan hubungan tersebut dengan lebih baik dibandingkan regresi linear sederhana. Nah, model ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami kecenderungan perilaku belanja pelanggan berdasarkan usia. Sebagai penutup, analisis regresi nonlinear ini menunjukkan bahwa transformasi atribut dan pemilihan metode yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas model. Dengan menggunakan RapidMiner, proses pemodelan data dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Demikian penjelasan dan praktik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.